Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi materi mengenai CSS untuk pemula. Baik, kita langsung saja. Saya menggunakan fitur share screen dulu presentasinya. Pertama-tama kita akan mulai dari pengertian CSS. Apa itu CSS? CSS adalah bahasa kedua setelah HTML yang harus dipelajari oleh web developer. CSS merupakan aturan mengatur beberapa komponen dalam web sehingga akan lebih terstruktur dan bergambar. CSS juga eh sorry, CSS juga bukan merupakan bahasa programan. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna, bagian tubuh pada teks, warna label, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kanan, atas, bawah, dan parameternya. Pengetahuan tentang CSS sangatlah penting bagi seorang web developer karena dengan CSS kita bisa membuat halaman template desain web di HTML dan lain-lain. Baik, kita langsung saja ke struktur CSS-nya. Di sini ada selektor, blok deklarasi, properti, dan nilai. Pertama saya akan menjelaskan tentang selektor. Selektor adalah kata kunci untuk memilih elemen HTML yang akan kita atur. Selektor dapat juga berupa nama tag, ID, dan atribut. Atau bisa juga menggunakan kelas, menggunakan kelas dan ID. Lalu ada blok deklarasi. Blok deklarasi adalah tempat kita menuliskan atribut-atribut CSS yang akan diberikan pada selektor. Deklarasi dimulai atau dibuka dengan tanda kurung seperti ini dan ditutup oleh tanda kurung tutup. Lalu ada properti. Properti merupakan atribut atau sekumpulan aturan yang akan diberikan kepada elemen yang dipilih. Tiap properti harus diakhiri dengan titik koma. Apabila hanya terdapat satu properti, boleh tidak menggunakan titik koma. Lalu ada nilai. Nilai ini merupakan nilai dari properti. Nilai bisa dalam bentuk nomor ataupun dalam bentuk jenis nilai tersebut seperti repeat, on, dan sebagainya. Lalu lanjut. Cara menulis kode CSS di dalam HTML. Ini ada dua cara ya, bisa inline CSS dan external CSS. Sekarang saya akan mencontohkan cara penulisan internal CSS. Langsung saja di sini. Kita akan memberi internal CSS, ada input tag HTML ini. Gunakan style. Saya coba beri kamus saja untuk teksnya. Ya, beri warna color apa saja. Kita akan melihat hasil kodenya di sini. Oh, jangan ini saja. Label. Ya, langsung berubah. Kita refresh webnya.
labelnya sudah terganti ya, warnanya menjadi warna ungu. Itu merupakan contoh penulisan inline CSS. Lalu untuk CSS, tulisannya seperti berikut. Jadi di tag HTML ini kita tekan saja link dalam kurungnya ini ada harus ke lokasi file CSS di sini saya menyimpannya di folder file lalu dengan nama in.css ini format file. Lalu di dalamnya ada seperti ini. Untuk penulisan CSS-nya sama seperti yang di lain, cuma kalau di sini lebih terstruktur, kalau di lain kan ke pinggir gitu nulisnya. Untuk penulisannya ya seperti ini. Lalu kita lanjut ke selektor. Dalam selektor ini ada selektor tag, selektor class, selektor ID, dan selektor atribut. Pertama saya akan menjelaskan tentang selektor tag. Selektor tag disebut juga dengan type selektor. Selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag. Contohnya seperti ini. Label ini di sini. Nah, itu merupakan selektor tag. Lalu ada selektor kelas. Selektor kelas adalah selektor kelas kita gunakan pada elemen yang kita inginkan. Jadi di sini saya akan mencontohkan cara pemanggilannya seperti berikut. Nah, di HTML ini ada selektor kelas seperti berikut, ini login underscore box. Nah, cara pemanggilan di CSS-nya seperti ini, diawali dengan titik, lalu nama kelasnya. Sekarang kita lanjut ke selektor ID. Selektor ID hampir sama seperti kelas, nah bedanya ID dipanggilnya dengan awalan tanda pagar di depannya. Saya akan contohkan cara pemanggilannya. Saja yang login box ini menjadi lalu di sininya diawali dengan tanda pagar. Cara pemanggilan selektor ID seperti begini. Lalu ada selektor atribut. Selektor atribut adalah selektor yang memiliki elemen berdasarkan atribut. Selektor ini hampir sama seperti selektor tag. Lalu kita lanjut ke properti CSS. Dalam properti CSS ini saya merangkumnya seperti berikut. Ada margin, padding, background color, background image, background repeat, border radius, white, dan height. Sekarang saya akan menjelaskan tentang margin terlebih dahulu. Margin digunakan untuk mengaplikasikan jarak pada sebuah elemen bagian luar atau garis tepi luar pada website. Margin memiliki 4 macam penyebaran yang dapat digunakan secara terpisah atau sendiri-sendiri, yaitu margin top, margin right, margin bottom, dan margin left. Cara penggunaannya seperti ini, ada margin ini. Lalu ada padding. Padding merupakan area yang menjadi jarak antara border elemen dengan konten yang ditampilkan ketika kita menerapkan background pada warna tersebut diterapkan seperti ini contohnya. Sorry, tadi bukan background color ya. 16 saja.
jembatan logi ini jadi lebih lebar ya. Sekarang saya coba kecilkan lagi jadi 9 aja. Lalu kita refresh browsernya dan seperti ini hasilnya. Itu untuk padding ya. Sekarang ada background color. Background color ini untuk merubah warna background. Contohnya seperti ini. Kita tambahkan saja satu. Nah, refresh browsernya dan background colornya terganti menjadi warna biru. Lalu ada color itu untuk berubah warna teks. Seperti yang tadi saya contohkan, ini ada color white. Ganti aja sekarang colornya menjadi warna hijau. Hasilnya nah, seperti ini hasilnya, jadi warna kuning karena saya menerapkan warna kuning pada warna teks. Di sini untuk menyambungkan ke tempat di mana gambar itu disimpan, saya menyimpan gambar ini di folder style yang satu folder dengan script CSS ini. Kita lihat perubahannya. Ini hasilnya background image. Lalu ada background repeat. Background repeat ini untuk mengatur agar si gambar ini tidak tampil berulang-ulang, jadi hanya tampilnya satu aja. Saya coba matikan dulu background repeatnya dan kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau menggunakan background repeat maka hasilnya seperti ini. Jadi harus menggunakan background repeat kalau ingin gambarnya ditampilkan lebih dari satu. Di size gambarnya juga ini harus sesuai dengan size si layar browsernya agar gambarnya pas nanti. Lalu lanjut ada border radius. Border radius ini untuk mengatur kelengkungan yang ada di border sini. Contohnya seperti ini. Ini border. Ini saya beri border radius 5 pixel. Saya akan coba nanti jadi 15 pixel. Lihat namanya seperti apa. Jadi lebih lengkung ya. Seperti ini. Kita balik lagi aja. Lalu ada wide. Wide ini untuk mengatur lebar suatu elemen CSS. Lalu ada height. Height ini untuk mengatur tinggi. Kita langsung saja ke bedah kode. Ini saya membuat login form berdasarkan HTML, tapi ininya tipe filenya itu PHP karena ini tadinya saya jadikan gitu untuk buat seperti ini. Di sini ada di ID login box. Login box ini merupakan login box yang tadi kita ganti warnanya menjadi biru ini. Itu CSS-nya seperti ini. Ada white 350 pixel, background color blue, margin 80 px, box shadow. Nah, untuk box shadow ini teman-teman juga bisa
pengatur sendiri di box shadow-nya, ada box shadow generator namanya di cssmatic.com, di kolom komentar ya. Di sini teman bisa mengatur horizontalnya, vertical range, radius, free radius, dan shadow. Kalau saya sih sampai shadow color aja biasanya ngaturnya. Tapi teman-teman jika mau bereksperimen bisa sampai bawah juga seperti ini. Kita akan coba di ini tampilannya. Begini aja. Colornya ganti menjadi warna merah. Copy si CSS-nya, box shadow yang paling bawah, kopinya kita ganti di box shadow yang ini, di refresh, hilangkan dulu saja si backgroundnya biar nggak menghalangi. Box shadow ini diganti jadi warna merah ya. Jadi seperti itu cara box shadow generator. Kembalikan lagi sedikit. Lalu ada border radius. Border radius seperti yang tadi saya jelaskan, ini untuk melengkapkan si border card. Lalu di sini saya membuat label dengan isi username or email seperti yang ditampilkan ini, username or email. Lalu ada text username, lalu kita ke kelasnya saja. Kelasnya ini engine form. CSS seperti berikut, ada box sizing, border box. Box sizing ini berfungsi untuk memberi padding lebar dari konten tersebut agar tidak berubah, jadi masih tetap sama si box tersebut. Lalu ada width 350 px, lalu font size, untuk font size saya atur 16 saja. Pas ini seperti Microsoft hasilnya, background color ya, jadi sama saja mau background color. Kasih warna atribut seperti ini, font family, notos and serif. Lalu ada ini untuk di dalam tesnya saya akan coba terapkan yang ini, push dulu, disimpan di luar ini. Lihat perubahannya di sini. Nah, ini sudah terganti seperti ini. Teman-teman juga bisa pakai font dari CSS-nya, itu biasanya ada sans serif, Arial, dan lain-lain. Nah, ini ada dua ya di sini, sans serif ini untuk memberi ini si style fontnya itu jadi tidak memiliki garis-garis kecil gitu, kayak nah, contoh sans serif
Lalu ada juga serif, itu membawa garis-garis kecil di tepinya seperti ini. Lalu ada serat width 100% ini mengikuti si elemen dari logic box-nya 100%. Lalu ada border none ini untuk menghilangkan border. Lalu ada border radius. Saya beri nilai 3 pixel. Lalu hasilnya seperti ini. Saya cukup sering itu sih untuk sharing CSS-nya.